Hai para sahabat YouTube saya, hari ini saya mengingatkan kembali, jika yang belum subscribe, please subscribe, like, comment, and share, dan juga push notification sign-nya supaya konten-konten selanjutnya bisa kalian tonton. Oke, di konten kita kali ini I'm gonna talk to you about the speaking context. Why is it so hard for speaking up in English? Kenapa begitu susah ya berbicara bahasa Inggris? Oke, membahas kata-kata berbicara berarti kita memerlukan yang namanya memulai. Oke. Jadi if I give you suggestion for speaking, suggestion yang saya kasih adalah don't think too much about what do you want to say to someone, but think too much about how do you start it. How do you start to speak? Jadi jangan pikirkan apa yang akan kamu katakan kepada orang lain, tetapi pikirkanlah apa atau bagaimana caranya kamu memulai berbicara itu. Oke? Yang pertama sekali di dalam speaking bahasa Inggris itu, kita harus punya banyak vocabularies. What is vocabularies? Vocabularies itu adalah kata-kata yang akan kita gunakan untuk membentuk pola kalimat yang akan kita bicarakan atau yang akan kita bunyikan kepada orang lain, kepada lawan bicara kita. So we really need vocabularies, okay? That's the first. Itulah yang pertama, vocabularies. Caranya hafal vocabularies 10 words in a day. Jadi kita setiap hari harus menghafal 10 kata-kata baru dalam bahasa Inggris. Setiap harinya, minimal ya. If you want to speak faster. Kalau kita mau ngomong bahasa Inggrisnya lebih cepat. Oke? Jadi jangan kita memikirkan apa yang akan kita katakan, tetapi pikirkanlah gimana cara memulainya. Cara memulainya adalah cari dulu vocabs. Kumpulkan dulu vocabs sebanyak mungkin. Oke? Sebanyak mungkin. Nah, saya dapat kasus seperti ini dari beberapa murid saya, oke. Jadi kasusnya ada seperti ini. Udahlah, Miss. Banyak kali pun vocabnya. Yang kemarin-kemarin aja belum ku hafal, Miss. Tambah lagi yang ini. Mau pecah kepalaku pun, Miss. Atau yang begini nih, Miss, aku mau tanya lah, kita kan hafal vocab 25 kata satu pertemuan. Aku mau tanya, untuk apa lah itu, Miss? Aku udah hafal ribuan pun tak juga bisa ngomong. Gimana itu, Miss? Apalah salahku, Miss? Padahal aku hafal vocab. Memang sih, ku hafal sekarang, besok kalau jumpa vocab yang baru, lupa aku vocab ini. Ya kalau kayak gitu-gitu sayang, kawan-kawanku, kalian gak akan pernah bisa ngomong. Jadi jangan dibudayakan seperti itu ya. So the first thing we should do is rajin-rajin menghafal vocabulary. 10 kata satu hari. Oke, guys. And the second one, kalau sudah hafal vocabulary, we jump to the pronunciation. What is pronunciation? Pronunciation is pelafalan. Gimana cara kalian melafalkan atau membunyikan kata-kata itu, membunyikan vocabulary yang sudah kalian hafal. Oke? Saya akan kasih bahan ajaran ya. You can open it in Google in your smartphone. Okay? You just type IPA, International Phonetic Alphabet. Jadi buka itu aja. You will see there so many phonetic symbols. Ada banyak sekali simbol-simbol fonetik yang bisa kalian pelajari. And then you can open another YouTube, or maybe my next YouTube. I will make it. I will give it to you. I will try to make how
to sound the phonetic symbols in English. Oke guys, jadi phonetic symbols itu ada dua guys, consonant and vowel. So consonant sounds and vowel sounds. Consonant sounds itu huruf-huruf mati dan vowel sounds itu huruf-huruf hidup. Oke, beda dengan kita mengucapkan A, B, C, D, E, F, Z sampai Z, itu bukan pronunciation, oke? Tetapi bahasa Inggrisnya dari A sampai Z, bukan cara kita membunyikannya ketika huruf-huruf itu dikombinasikan bersamaan, oke? Ketika huruf-huruf dikombinasikan bersamaan membentuk satu kata yang memiliki arti, nah di situ dia punya pronunciation. Oke guys, enough ya? Ngerti kan? What is pronunciation? Oke, this is really important. This is so important. Ini sangat penting guys, karena percuma kalian tahu vocab, kalian tahu kosakata, tapi kalian tidak tahu cara mengatakannya, cara membunyikannya. Contohnya, B double OK. B double OK kita bilang book. Kalau bahasa Inggrisnya book. Tetapi kalau kalian tidak tahu pronunciationnya, you will say that book, right? Jadi this is the most important thing in speaking. Ini yang paling penting, cara pengucapannya. Oke, jadi kalau kita sudah mempelajari vocabulary-nya, kita sudah tahu cara pengucapannya, that will be easy for us to speak. Oke, akan lebih mudah bagi kita untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Tetapi ingat pola bahasa Inggris ya guys, sama dengan bahasa Indonesia ya teman-temanku. There is subject, predicate, and object. Ada subjeknya, ada predicate-nya, ada objeknya. Nah, subjek dalam bahasa Inggris itu ada 7. Ada 7. There are 7 subjects in English. Later, in my next video, I will explain it to you. What are they? Okay. The next one, ada predikat atau predicate. Okay. Predicate itu adalah verbs di dalam bahasa Inggris. Verbsnya ini, we have some many form of verbs in English. Okay. Siapa yang bisa menjawab? Ada berapa bentuk verbs dalam bahasa Inggris? You can comment below. Bisa komentar di bawah. Okay. I will see that and I will review in the next video of mine. Okay, the next one ada object. Objeknya juga ada beberapa. Okay, jadi you need to study it. You need to know it. Jadi kalian bisa bangun vocabulary-nya menjadi sebuah kalimat mengikuti polanya subject, predicate, and object. Okay guys. And the next one, you can pronounce it well if you study pronunciation. The next one, setelah itu, ada lagi yang bilang, Kak, Miss, I already know all that. I had known it. But still, I can't speak English. Tapi tetap aja aku nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya di problem kita yang ketiga. Practice a lot. Pernah dengar nggak sih? Practice makes perfect. Okay? Berlatih menjadikan sempurna. Allah bisa karena biasa. Oke, impossible kamu bisa masak donat kalau kamu tidak pernah mencobanya. Kamu nggak pernah nih coba masak donat, tiba-tiba kamu buat, ya mungkin maybe it will be succeed, mungkin akan sukses, tapi mungkin juga gagal. Oke, so practice makes perfect. Practice makes perfect. Ingat ya guys, berlatih menjadikan kita biasa, sempurna. Biasa berbicara, contohnya ya, kalau kita bekerja dengan rajin, kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti itu maksudnya. Ya, so practice a lot. Itu yang ketiga, practice a lot. Practice a lot ini bisa kalian buat atau kalian lakukan dengan 2 tahap, dengan 2 options ya. It's not tahap, sorry. Options, pilihan. Yang pertama, kalian bisa melatihnya dengan orang lain. Maybe you have neighbor, kalian punya tetangga ya. Maybe she can speak English, atau mungkin dia tahu bahasa Inggris, dia bisa ngomong bahasa Inggris. You can ask her to teach you, or you can practice your English, your speaking to her. Okay? Jadi dia akan menilai kamu, mempoin kamu. Semakin banyak kritik, semakin bagus. Karena kita akan semakin sering memperbaiki kesalahan diri. Okay? Jadi itu. So you have to find the other people that really smarter than you. Sorry to say this, smarter than you. Ya, kalau kamu cari yang di bawah kamu standarnya,
kamu dong yang ngajari dia, ya kan? Jadi kamu cari yang lebih dari kamu. So when you make mistakes, when you got problems, she will correct it. Dia akan mengoreksinya gitu. Bukan jadi sama-sama salah, ya. And the second options, okay? Kamu bisa melatihnya dengan dirimu sendiri. So you can practice it with yourself. What? Practice it with myself, of course. Why not? Okay? Caranya gimana? Find the mirror. Cari kaca. You speak in front of the mirror. Jadi perhatikan, kamu bicara di depan kaca. You speak like yes, like your shadow is your partner. Jadi bayanganmu itu adalah partnermu berbicara. So you can speak anything. Kamu bisa ngomong apa aja. Cap cip cup, okay? Jadi seperti itu. Don't be afraid that if someone heard you speak to yourself, then you feel like guilty. Oh my god, they maybe think that I am crazy. Don't think too much about that. It's okay that someone around you or some people around you think that you were crazy. It's okay. Tidak perlu terlalu keras memikirkan hal itu. Yang penting adalah you can speak English. You can achieve your goal. You can reach your goal. You can speak English fluently. Itu yang paling penting, the most important thing. Jadi ketika kamu praktekkan dengan orang lain yang lebih dari kamu atau praktek dengan diri kamu sendiri. Sudah benar nggak pelafalannya? Benar nggak the movement of your mouth? Movement of your mouth, oke? Okay? Pergerakan mulutnya sudah benar nggak gitu? Okay guys, so I hope you can practice it. You can practice your English, okay? Jadi sahabat-sahabatku yang tercinta, ketiganya berkaitan ya, vocabulary, pronunciation, dan practice a lot. Practice as often as possible. Jadi semuanya bertiga ini berkaitan. Demikianlah hari ini perbincangan kita or our discussion. Semoga kiranya bermanfaat, bisa menambah ilmu para sahabat-sahabat sekalian yang lagi belajar, lebih giat lagi belajar. Dan jangan lupa, kalau kalian suka, subscribe, like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian. Supaya kita saling berbagi ilmu, supaya semuanya orang-orang di sekeliling kita boleh lebih pintar lagi dan tambah pintar lagi. Okay guys, see you next time in my next video.